Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita kembali lagi pada mata pelajaran pemrograman website. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai alur pengembangan website. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal apa itu website, kemudian kita sudah belajar mengenai sejarah website. Nah, di sini kita akan belajar mengenai alur pengembangan websitenya. Sekaligus kita juga akan belajar mengenai cara kerjanya ya. Jadi, untuk absensi sudah dilakukan secara otomatis. Agar pembelajaran kali ini berjalan lebih interaktif, jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa jawab dapat bonus nilai. Oke, sebelumnya kita flashback dulu ya pada pertemuan kemarin. Ada yang tahu siapa penemu dari website dan juga bahasa HTML? Izin menjawab, Pak. Boleh, Nova? Jadi yang penemu website dan bahasa HTML itu adalah tim Berners-Lee pada tahun 1991. Oke, benar ya. Jadi poin pertama untuk Nova. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi cara kerja website. Nah, di sini kita mulai dari web browser ya. Jadi web browser itu adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses website dari internet. Nah, browser pertama itu disebutnya adalah NCSA Mosaic yang dikembangkan di Pusat Nasional untuk Aplikasi Superkomputer di awal tahun 90-an. Nah, jadi NCSA ini jadi mudah digunakan, jadi cukup klik-klik sehingga membantu mempopulerkan dari website ini sendiri. Nah, di sini kita masuk ke cara kerja website. Di World Wide Web ini adalah koleksi besar file elektronik yang tersimpan di jutaan komputer di seluruh dunia. Uniform Resource Locator atau URL adalah alamat yang digunakan untuk menemukan file. Nah, informasi yang terkandung dalam URL ini memberikan kemampuan untuk berpindah dari satu halaman web yang lain dengan hanya klik. Nah, ketika mengetik URL ini, browser akan mengirimkan permintaan ke komputer remote atau yang biasa kita sebut server ya. Jadi dia akan mendownload satu atau lebih file. Nah, setiap URL ini unik, jadi mengidentifikasi satu file tertentu. Oke, kemudian kita masuk ke alur pengembangan website-nya. Di sini ada yang tahu nggak alur pengembangan website itu apa aja? Saya, Pak. Oke, boleh Aditya. Yang pertama itu formulasi. Terus yang keduanya perencanaan. Oke. Selanjutnya analisis, rekayasa, implementasi, dan evaluasi. Oke, benar ya. Jadi di sini ada 6 tahap, jadi ada 6 alur ya. Itu dimulai dari formulasi, kemudian masuk ke perencanaan, kemudian masuk ke analisis, rekayasa, kemudian diimplementasikan lalu diuji, dan yang terakhir yaitu dievaluasi oleh klien. Nah, ini kita mulai dari formulasi. Jadi pada tahap ini berfungsi untuk merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi berbasis web. Kemudian masuk ke perencanaan. Perencanaan ini digunakan untuk menghitung estimasi biaya proyek pembuatan aplikasi. Nah, jadi dihitung nih estimasi jumlah pengembangannya, waktu pengembangan, kemudian evaluasi resikonya, dan mendefinisikan jadwal pengembangannya. Kemudian masuk ke tahap analisis. Nah, kegiatan ini menentukan persyaratan-persyaratan teknik dan mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis website. Nah, analisis ini ada 4 sisi ya dilakukannya.
Kemudian ada rekayasa. Nah, pada tahap ini terdapat 2 pekerjaan yang dilakukan secara paralel, yaitu desain isi informasi dan desain arsitektur web. Kemudian diimplementasikan di pengujian. Nah, di sini kegiatan ini jadi untuk mewujudkan desain dari suatu website. Teknologi yang digunakan di sini tergantung dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya, yaitu di tahap analisis. Nah, kemudian evaluasi. Nah, jadi evaluasi ini adalah tahap terakhir dari siklus proyek rekayasa web. Jadi di sini akan menentukan apakah website yang telah dibuat itu sesuai dengan apa yang klien inginkan atau tidak. Jadi apabila aplikasi berbasis web ini belum sesuai dengan kehendak klien, maka proses rekayasa web akan terus dilakukan dan dimulai lagi dari tahap formulasi. Nah, jadi akan kembali ke tahap-tahap sebelumnya. Nah, kemudian perangkat pengembangan website. Nah, bonus poin yang terakhir nih, ada yang tahu nggak apa itu perangkat pengembangan? Apa saja perangkat pengembangan website? Ya Pak. Oke, Aditya lagi, boleh. Untuk yang pertama ada perangkat keras, kemudian ada web page authoring, aplikasi internet, aplikasi file transfer, dan editor. Oke, ada 5. Nah, bagus ya Aditya, udah baca. Nah, jadi di sini ada 5 perangkat ya, yaitu perangkat keras, kemudian web page authoring, kemudian aplikasi file transfer, aplikasi internet, dan editor. Nah, perangkat keras ini jadi perangkat seperti hardware-nya ya, baik laptop maupun mobile ya, atau handphone. Nah, kemudian ada web page authoring. Nah, web page authoring itu biasanya software-software untuk mengembangkan website itu dari segi HTML-nya ya, dari coding-nya. Kemudian file transfer, ada aplikasi internet. Nah, aplikasi internet ini web browser-nya seperti Mozilla, Google Chrome, dan lain-lain. Nah, di editor ini, jadi untuk mengedit konten yang di dalam dari website itu, jadi software-software seperti Photoshop, AI, dan lain-lain ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, mungkin itu materinya. Kemudian di sini ada tugas ya. Jadi untuk tugasnya, minggu depan kalian carilah beberapa aplikasi browser di internet, kemudian kalian install. Nah, lalu bukalah beberapa website tentang pariwisata, instansi pemerintah, atau yang lainnya dengan beberapa aplikasi browser. Lalu kalian bandingkan tampilan website tersebut dari berbagai aplikasi web browser itu. Kemudian kalian kumpulkan hasilnya ke Google Classroom, lalu presentasikan di depan kelas. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ada yang ingin bertanya? Mau bertanya, Pak? Artinya sudah cukup, Pak. Oke, itu ada yang mau bertanya? Ntar diketik atau dituliskan ya, Pak? Diketik. Soalnya kan, jadi ringkasannya itu kalian sertakan screenshotnya juga dari website yang kalian cari itu. Nah, jadi kalian ketik, lalu kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sudah cukup ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.